hati melakukan pesugihan hitam yang akan mengakibatkan tumbal dari pesugihan hitam tersebut. Seorang perempuan yang berusia 23 tahun, yang mana perempuan ini bernama Sri Wahyuni, yang tinggal di daerah Parigi Motong. Nah, Parigi Motong ini daerah dekat daerah Palu ya. Kejadian tersebut ini ketika orang tua atau ibu dari Sri Wahyuni ini melihat, kok biasanya kan anakku atau Sri Wahyuni ini biasanya sudah bangun pagi-pagi, kok ini belum bangun, sekarang sudah jam setengah 8 pagi gitu loh. Dan langsung saja lah ibu dari Sri Wahyuni ini menghampiri kamar Sri Wahyuni dan dia mengetuk 3 kali untuk mengetahui apakah anaknya sudah bangun atau tidak. Dan ternyata pas dia ketuk dan mengucapkan salam, tidak ada jawaban dari Sri Wahyuni. Dan ibunya langsung saja membuka pintu kamar Sri Wahyuni, dan ibunya tuh langsung kaget sekali karena Sri Wahyuni sudah tidak ada di kamar atau di tempat tidur tersebut. Nah, ketika itu pula sontak ibunya langsung berteriak ke saudara Sri Wahyuni bernama Tati. Kebetulan saudara yang dua atau saudara yang Sri Wahyuni yang dua ini sudah beraktivitas ke tempat kerjanya masing-masing, sedangkan bapaknya sudah pergi ke kebun gitu loh. Dan ternyata pada pagi hari itu dia tuh cuma berdua, ibu dengan anaknya atau saudara Sri Wahyuni ini atau adik dari Sri Wahyuni namanya Tati. Nah, kemudian itu Tati mendengar suara teriakan ibunya dan kemudian menghampirilah ibunya, terus dia bertanya, ada apa bu? Dan ternyata ibunya mengatakan bahwa Sri Wahyuni kok kemana ya? Kok kakak kamu tuh nggak ada di kamarnya, tempat tidurnya? Biasanya kan kalau pagi dia sudah bangun, dia sudah beraktivitas atau biasa membuat makanan sarapan gitu. Ini nggak ada, dia kemana gitu loh. Dan akhirnya di siang hari gitu loh ya. Dan ternyata Sri Wahyuni pun juga tidak memunculkan atau tidak menampakkan diri. Akhirnya ibu dari Sri Wahyuni ini pergilah ke sana keluarga, sanak saudara untuk mencari keberadaan di mana Sri Wahyuni sebenarnya. Dan ternyata sudah 1-2 hari saat Sri Wahyuni belum juga ditemukan, dan akhirnya ibunya atau keluarganya pergilah melapor ke kantor polisi terdekat. Dan selain dia melapor ke kantor polisi terdekat, ibunya ini juga menemui orang pintar atau paranormal kampung ya, dukun kampung yang dia menerawang, dan ternyata Sri Wahyuni ini kaki di alam dan dimensi manusia. Nah, sontak seketika itu ibunya tuh langsung menangis sedih banget, keluarganya menangis sedih banget. Terutama Tati, karena Tati ini adik Sri Wahyuni yang dekat banget dengan Sri Wahyuni. Dan sontak langsung saja ketika pada waktu itu adiknya ini langsung berpikiran, Sri Wahyuni kan suka main sosial media ya di Facebook. Akhirnya dia bukalah HP. Nah, seketika itu pula adik dari Sri Wahyuni ini, Tati ini, membuka Facebook kakaknya karena dia tahu akunnya, terus mungkin dia tahu juga kata sandinya kakaknya, atau memang sudah tidak ada lagi dirahasiakan antara kakak dan adik ini. Dan akhirnya dibukalah Facebooknya si Sri Wahyuni ini. Dan alangkah kagetnya Tati ini ketika Sri Wahyuni itu di chat terakhir atau messenger terakhir, dia tuh sempat chat dengan seorang cowok gitu loh. Dan ternyata cowok tersebut itu, alamat tersebut itu berada di kota Wentira. Nah, yang mana kita kenal atau tidak asing lagi bahwa kota Wentira atau kata Wentira itu merupakan kerajaan gaib atau kerajaan astral yang tak kasat mata, yang sudah banyak pengalaman mistik ya yang dirasakan oleh pengalaman pribadi seseorang yang pernah berkunjung ke sana, entah itu melalui dunia gaib spiritual atau melewati telepati perjalanan seperti itu. Dan akhirnya satu keluarga ini ya, itu ada bapaknya, ada ibunya, saudaranya Tati, dan adiknya yang 2 lagi, menemui salah satu orang pintar atau dukun atau paranormal kampung yang ada di daerahnya. Dan ketika itu pula si paranormal ini atau orang pintar ini mengusulkan memberikan masukan ke kota Wentira atau di desa Wentira. Waktunya dimana pada waktu itu mereka sepakati untuk menelusuri kota Wentira. Dan langkah demi langkah mereka menelusuri hutan-hutan tersebut, yang mana di hutan tersebut itu terdapat banyak kebun kopi, mengadakan ritual atau persembahan ke orang Wentira. Nah,
yang dibawalah juga beberapa sesajen seperti ayam, seperti kalau orang sana itu bilang soko ya, kalau kalau bahasa itu pulut, tapi pulutnya sudah dimasak ya bermacam-macam warna untuk melakukan persembahan atau ritual atau sesajen atau diberikan sesajen kepada penunggu Wentira. Memulai ritual tersebut, si Tati atau saudara dari Sriwayuni ini kesurupan atau kerasukan jin atau masyarakat dari kota Wentira. Nah, disitulah dia berbicara dan dia ditanya oleh orang-orang pintar tersebut bahwa kamu dari mana? Ditanyalah apakah betul anak bernama Sriwayuni itu berada di desa atau kota Wentira atau kerajaan Wentira gitu loh. Dan si orang Wentira yang memasuki tubuh dari si Tati ini mengatakan, iya betul, katanya memang benar Sriwayuni ada bersama kami. Akan tetapi kalau untuk memulangkannya untuk malam ini mungkin nggak bisa, mungkin ya 1, 2, atau 4 malam atau 3 mengembalikan Sriwayuni gitu loh. Nah, berbincang-bincanglah si paranormal atau si orang pintar ini dengan orang yang merasuki si Tati tersebut. Nah, dan akhirnya si Tati mulai siuman dan ritual sudah selesai dan mereka pulanglah ke rumah masing-masing karena si paranormal atau si orang pintar ini sudah mendapat informasi atau kisi-kisi dari masyarakat Wentira bahwa saya akan mengembalikan Sriwayuni di tempat ini mungkin 1, 2, atau 3 hari akan datang gitu loh. Pulanglah mereka pada waktu 3 hari setelah malam ritual tersebut itu. Ada beberapa orang memasuki di pagi hari, memasuki kebun Wentira untuk memetik kopi karena pada waktu itu memang musim kopi. Jadi orang yang punya kebun kopi ini pergilah ke kebunnya untuk memetik kopi. Alangkah kagetnya ketika sebelum dia memetik kopi tersebut dia melihat ada benda seperti atau mirip manusia, rambutnya panjang ya, kayak baju warna merah. Karena pada waktu itu malam Sriwayuni hilang bersama keluarganya di meja makan, Sriwayuni ini memakai baju merah ya. Dan orang itu atau orang yang pemilik kebun kopi ini kaget banget dan tanya ke temannya karena mereka ada beberapa memetik kopi. Dia tuh langsung mendekati benda tersebut dan ternyata tambah kaget banget ketika dia melihat sesosok perempuan berambut warna merah. Mulai masyarakat di sana, masyarakat sekitar yang ada di daerah Wentira tersebut atau di daerah perkebunan kopi, tiba juga lah berita ini di telinga keluarga Sriwayuni. Dan ya sontak langsung lah keluarga Sriwayuni ini langsung pergi ke tempat tersebut karena jarak rumah Sriwayuni dengan tempat ritual atau tempat di mana diyakini masyarakat di sana adalah kerajaan Wentira itu sekitar kurang lebih 20 km. Jadi tidak cukuplah beberapa menit. Nah, tibalah keluarganya dan kaget bangetlah keluarganya ketika mereka melihat Sriwayuni ini sudah terbujur kaku, tidak bernyawa alias tewas. Dan tiba-tiba bapak dari Sriwayuni ini kerasukan di tengah kerumunan orang karena banyaklah orang yang berkumpul untuk melihat mayat tersebut gitu loh. Dan ternyata kaget bangetlah istrinya atau ibu dari Sriwayuni ketika bapaknya itu berbicara kalau memang Sriwayuni ini merupakan tumbal pesugihan dari orang tua dari bapak Sriwayuni. Dan ternyata kakek dari Sriwayuni atau bapak dari bapak Sriwayuni ini pernah melakukan ritual perjanjian pesugihan dengan masyarakat Wentira. Dan ternyata Sriwayuni inilah memang adalah tepatnya untuk dijadikan tumbal atau kakek dari Sriwayuni. Nah, dan disitulah dia menangis histeris. Sebenarnya katanya dia sudah mengetahui yang sebenarnya karena orang tuanya Sriwayuni ini orang tua dari bapak Sriwayuni ini sebelum meninggal dia pernah memberikan pesan seperti apa yang terjadi pada saat ini gitu loh. Sedih banget ya. Jadi sedih banget dia melakukan ritual kepada siapapun kecuali kepada Tuhan, kepada Allah. Kita memohon, meminta petunjuk, meminta kekayaan itu hanya kepada Tuhan gitu loh. Ngapain juga kita meminta kepada mereka pesugihan putih, pesugihan hitam itu pasti mempunyai semua konsekuensi masing-masing gitu loh. Dan teman-teman dan sahabatku, sampai sekian dulu lah cerita dari Sriwayuni tersebut. Semoga ada hikmah dan semoga dari cerita tersebut kita bisa mengambil hal yang positif ya. Semoga kalian selalu juga diberikan kesehatan, umur yang panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.